Entah harus gembira atau bingung ya dengan permainan timnas U24. Tapi kabar gembiranya kita bisa memainkan kembali Ramadan Sananta, striker terbaik Indonesia saat ini. Bagaimana peluang Indonesia lawan Uzbekistan nanti? Saya beberkan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam sehat, salam Timnas. Kita sudah melihat bagaimana hasil fase grup di sepak bola Asian Games 2023. Timnas Indonesia U24 akhirnya lolos ke 16 besar. Lolos 16 besar memang sudah seharusnya didapatkan. Di Asian Games 2 edisi sebelumnya, Indonesia juga berhasil lolos ke 16 besar. Lolos 16 besar adalah prestasi terbaik Indonesia sejauh ini. Di Asian Games era modern, Indonesia pernah menjadi peringkat ketiga di Asian Games awal-awal tahun 1958 saat peserta Asian Games masih sedikit. Jadi kita lihat prestasi sekarang karena ya kita mengacu kepada terupdate apa yang terjadi di sepak bola Indonesia. Kita review sedikit bagaimana timnas U24 penampilannya di fase grup. Kalau disebut kita puas, tentu saya dan teman-teman juga mungkin merasa tidak puas ya dengan penampilan timnas U24. Soalnya hanya 2 gol yang bisa dicetak oleh timnas. Selain itu, kita kalah dari Chinese Taipei. Dan kalah tipis dari Korea Utara. Kalau kalah dari Korea Utara agak mending ya. Memang udah diprediksi. Tapi kalah dari Chinese Taipei, tidak bisa mencetak gol lawan Chinese Taipei itu sungguh mengecewakan. Ada yang salah dari timnas U24. Dan menjelang lawan Uzbekistan di 16 besar sepak bola Asian Games 2023, kita mendapat kabar gembira karena ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta akhirnya dilepas oleh Persis Solo untuk memperkuat timnas U24 di Asian Games 2023. Ini tentu kabar baik karena yang menjadi masalah timnas U24 saat ini adalah cetak gol. Dan melawan Kyrgyzstan, sebenarnya permainan timnas udah bagus. Sebenarnya pemain-pemain kita punya prospek untuk mencetak gol. Tapi ternyata saat 2 laga terakhir itu tidak terjadi. Berarti ada ketidakkonsistenan di permainan timnas. Maka itu harus ada Ramadan Sananta. Harus kita akui bahwa Ramadan Sananta adalah striker lokal terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kalau kita melihat klub-klub yang ada di Indonesia sekarang, kebanyakan menggunakan striker asing, sedangkan Persis Solo mengandalkan Ramadan Sananta. Dan Ramadan Sananta pun menjadi pesaing pencetak gol dengan striker-striker asing yang kuat. Dan ini bagus untuk timnas Indonesia, walaupun kita berharap lebih banyak Ramadan Sananta ke depannya di masa depan. Karena dari zaman dulu, bukan dari zaman dulu, belakangan ini timnas Indonesia udah banyak perkembangan, tapi masih kurang striker. Kita tahu waktu timnas senior, kita tidak menggunakan striker murni. Dendi Sulistiawan atau Rafael Struijk juga tipikal penyerang. Striker murni ya Ramadan Sananta. Tapi kan kalau dia seorang susah juga ke depannya. Jadi kita harus punya Ramadan Sananta yang lain. Kembali ke
Timnas U24 yang akan main melawan Uzbekistan. Kita lolos ke 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Kita diselamatkan oleh kemenangan 4-1 Kirgistan. Yang unik ini memang, kalaupun tidak peringkat 3, peringkat 2 kita malah mendapatkan lawan yang lebih susah. Juara bertahan atau peraih emas SEA Games, Asian Games 2018, Korea Selatan. Dan saat peringkat 3 kita malah jumpa Uzbekistan. Bukan lawan yang mudah juga. Karena Uzbekistan ini negeri Asia Tengah di antara pecahan Soviet yang ada sekarang. Uzbekistan ini boleh disebut yang paling kuat ya. Kita pernah mengalahkan Turkmenistan. Kita mengalahkan Kirgistan juga. Nah, kini giliran Uzbekistan. Negara-negara pecahan Soviet, kita harus bisa mengalahkannya. Dan hadirnya Ramadhan Sananta memungkinkan peluang itu. Walaupun berat dari permainan, dari komposisi skuad. Tentu Uzbekistan bukan lawan yang enteng. Mereka berperingkat di ranking 75 FIFA. Dan mereka juga juara grup C. Walaupun grup C itu hanya diisi 2 grup karena Suriah dan Afghanistan mundur ya. Jadi di satu sisi Uzbekistan ini mengerikan, tapi mereka juga kurang menit bermain menurut saya ya, karena hanya main 2 kali. Itu pun melawan Hong Kong, cuma Hong Kong. Jadi pemanasan mereka kurang gitulah melawan tim-tim yang lebih berat. Secara head to head kita memang masih kalah dari Uzbekistan. Dari 2 kali pertemuan di pra Piala Dunia 1998 kita kalah 2 kali. Tapi itu kan zaman dulu, kita harus memikirkan sekarang. Kalau disebut optimistis, tidak juga. Kita juga hanya bisa menambah 1 pemain. Saya berharap awalnya Beckham Putra bisa ikut, tapi ternyata gelandang Persib ini masih cedera, ototnya masih belum kuat sehingga tidak jadi kembali ke skuad Asian Games. Meski disebut harus standby kalau Indonesia lolos ke perempat final. Lalu bagaimana setelah ada Ramadhan Sananta? Menurut saya ya, dengan ada Ramadhan Sananta, permainan timnas harus berubah. Kita kini punya peluang untuk bermain crossing. Dan menarik untuk dinanti juga bagaimana Indra Sapri menggelar strateginya. Saat melawan Korea Utara, dia menggunakan formasi 3-5-2. 3-5-2 yang berubah 5-3-2 saat bertahan. Itu cukup berhasil untuk meredam Korea Utara yang ngotot dan sangat ofensif ya. Ada peluang formasi seperti ini juga digelar lagi oleh Indra Sapri. Sedikit mengulas Indra Sapri ini perubahan yang cukup signifikan karena dia biasanya menggunakan 4 back. Yang menggunakan 3 back itu Sintayong. Tapi nggak masalah ya, kalau memang lebih baik dan bisa mengubah permainan kita, tidak masalah. Nah, masih kita lihat harus seperti apa permainan timnas Indonesia dengan 3-5-2. Kalau kita main dengan formasi 3-5-2, saya menilai bahwa di lini depan mungkin Egy dan Ramadhan Sananta. Walaupun ini agak kurang pas ya, Egy lebih ke posisi penyerang, winger dia sebenarnya. Dia lebih sebagai winger. Maka itu
lebih cocok formasi yang digunakan adalah 4-3-3, di mana nanti di lini depan ada Egy Maulana, Ramadhan Sananta, dan Ramai Rumakik. Atau 4-2-3-1 sekalian, dengan Ramadhan Sananta sebagai striker tunggal. Nah, di lini belakang bisa menempatkan Egy Maulana Fikri, Ramai Rumakik, dan Rahmat Irianto. Nah, menurut saya lebih bagus untuk menggunakan 4-2-3-1. Secara pertahanan lebih kuat, menyerang pun bisa lebih kuat. Tapi kita tunggu saja apa yang akan dipilih oleh Indra Sapri. Bisa saja 4-1-4-1 dengan Alfreanda Dewangga dimasukkan untuk menjadi sweeper atau sweeper ya, gelandang bertahan tunggal di depan 4 back. Karena kita tahu bahwa saya pun melihat bahwa skill pemain Uzbekistan itu luar biasa. Saya cukup yakin bahwa mereka akan mendominasi permainan. Kalau tidak diimbangi dengan pertahanan rapat bisa berbahaya. Maka itu pertahanan rapat dengan sekali-kali melakukan counter attack akan lebih baik di pertandingan nanti. Prediksi skor mungkin ini akan ketat. Kalaupun menang sangat tipis, 1-0. Atau mungkin kalah juga mungkin 0-1. Tapi kita berharap tidak panjang-panjang ya. Pertandingan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Yang perlu diperhatikan juga, saya melihat bahwa dengan hadirnya Ramadhan Sananta, saya berharap bahwa posisi winger atau fullback bisa diserahkan kepada Haikal Al-Hafiz. Donitri juga bagus sih. Kalau menggunakan formasi seperti saat melawan Korea Utara 3-5-2, mungkin Donitri. Tapi kalau 4-2-3-1, Haikal Al-Hafiz bisa dipakai untuk membantu serangan, memberi crossing-crossing, karena pemain ini cukup bagus gitu dalam melakukan itu. Dan selain formasi ya tentunya kekuatan mental. Kalau soal ini saya tidak ragu. Menurut saya pemain-pemain kita udah cukup teruji. Kekuatan mental saat melawan tim yang lebih kuat. Kita belum tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi tetap ada harapan kita bisa memetik kemenangan dan membuat kejutan. Karena tim Asia Tenggara di Asian Games kali ini memang agak kerepotan juga. Indonesia masih mending ya, dibandingkan Myanmar, Thailand. Mereka hanya meraih hasil imbang gitu untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Vietnam malah tidak lolos sama sekali. Semua ini gara-gara ada mundurnya 2 negara itu ya. Jadi kemenangan melawan peringkat keempat tidak dihitung. Jadi disebut pesimis tidak juga, karena dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, kita masih ada harapan. Kalau kita bisa mengalahkan Uzbekistan, ini agak berat. Karena akan melawan pemenang Jepang melawan Myanmar. Ya udah bisa tahu lah ya pemenangnya siapa. Jepang pasti akan menunggu siapa pemenang antara Indonesia melawan Uzbekistan. Demikian teman-teman, ulasan saya soal hadirnya Ramadhan Sananta di timnas. Semoga bisa menang, dan beri komentar di bawah berapa prediksi skor teman-teman. Dan tentunya subscribe buat yang belum. Terima kasih dan salam olahraga.